Satu. Ya, selamat pagi. Apa kabar Anda hari ini? Pemirsa, kita kembali berjumpa dalam program TVR 09 bersama saya Dadi Ramadan dan juga rekan saya. Dan saya Elisa Purba. Pemirsa, dalam 30 menit ke depan kami akan sajikan kepada Anda sejumlah berita nasional, khususnya dari sudut pandang DPR RI sebagai referensi Anda dalam memahami dinamika politik, hukum, ekonomi, sosial, dan budaya di Indonesia. Dan pemirsa TVR Parlemen, inilah TVR 09. Selengkapnya. Pemirsa, model pariwisata berkelanjutan di ITDC Nusa Dua dinilai layak menjadi acuan nasional, namun pesatnya pembangunan pariwisata Bali masih dibayangi berbagai masalah krusial, terutama sampah, ketersediaan air, dan juga tekanan terhadap lingkungan serta masyarakat lokal. Model pariwisata berkelanjutan di ITDC Nusa Dua dinilai layak menjadi acuan nasional. Namun, pesatnya pembangunan pariwisata Bali masih dibayangi berbagai masalah krusial, terutama sampah, ketersediaan air, dan tekanan terhadap lingkungan serta masyarakat lokal. Dalam kunjungan kerja ke Bali, Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI Evita Nursanti menilai pengelolaan kawasan terpadu seperti di ITDC Nusa Dua yang telah menerapkan sistem berkelanjutan mulai dari pengelolaan air, energi, hingga limbah yang dinilai bisa menjadi model bagi destinasi lain. Akan tetapi, kondisi di lapangan, persoalan sampah masih menjadi tantangan besar karena belum optimalnya pemilahan sampah dan menumpuknya limbah di sejumlah destinasi wisata. Evita menegaskan, perbaikan sistem pengelolaan sampah harus dimulai dari hulu, termasuk meningkatkan kesadaran masyarakat dan pelaku usaha pariwisata. Nah, ini karena Injourney mengatakan mereka punya pilot project, ya kita lihat bagaimana ini bisa kita dorong untuk dipergunakan di provinsi-provinsi lain yang memang memiliki ya laut. Kalau untuk water ininya kan, supply daripada water. Tadi kan kita lihat tuh penampungan air limbah. Tadi itu dari air limbah dari semua hotel. Gitu. Nah, itu yang diolah dan kita lihat step by stepnya sehingga itu menjadi air bersih yang bisa diminum. Di sisi lain, pemerintah Provinsi Bali terus mendorong kebijakan pengurangan sampah plastik serta pengembangan pengolahan sampah menjadi energi sebagai bagian dari upaya menjaga keseimbangan antara pariwisata dan lingkungan. Dari Bali, Sanika Sembiring, TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa, dalam sosialisasi peraturan pemerintah nomor 94 tahun 2021, Biro Persidangan 1 Sekretariat Jenderal DPR RI tegaskan pentingnya penguatan kedisiplinan aparatur sipil negara guna membangun budaya kerja yang profesional dan berintegritas. Biro Persidangan 1 Sekretariat Jenderal atau Setjen DPR RI menegaskan pentingnya penguatan kedisiplinan aparatur sipil negara. Hal itu ditekankan dalam sosialisasi peraturan pemerintah nomor 94 tahun 2021 untuk membangun budaya kerja yang profesional dan berintegritas. Kepala Biro Persidangan 1 Setjen DPR RI Arini Wijayanti menilai agenda sosialisasi ini tidak cukup jika hanya dilakukan satu kali saja. Agenda serupa perlu dilaksanakan secara rutin, seiring dengan dinamika organisasi dan masuknya pegawai baru termasuk P3K. Menurutnya, pemahaman terhadap aturan disiplin dapat menjadi kunci untuk mencegah pelanggaran, utamanya bagi pegawai di Biro Persidangan 1 yang memiliki peran strategis sebagai garda terdepan dalam pelayanan kepada anggota DPR. Menurut kami ini sangat penting sekali, meskipun peraturan ini kan terbit tahun 2021, jadi tidak boleh hanya satu kali sosialisasi saja, agar tetap menyerap secara rutin ya ke teman-teman, apalagi di Biro Persidangan 1 dinamis sekali pergantian anggota pegawainya gitu. Setiap kali mutasi pasti ada pegawai baru gitu kan, terutama ini ada anak-anak P3K yang kemungkinan belum memperoleh sosialisasi. Jadi yang paling utama sekarang kita mumpung ini di masa reses kita lakukan untuk sosialisasi. Biro Persidangan 1 Sekretariat Jenderal DPR RI juga memberikan apresiasi berupa penghargaan untuk pegawai teladan yang dinilai berdasarkan kinerja dan perilaku.
Upaya penguatan integritas juga dilakukan melalui program Jumat Berintegritas, serta rencana pelaksanaan bimbingan teknis guna meningkatkan kapasitas dan kualitas pelayanan pegawai. Ferdinand Fuad, TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa, DPR RI menilai penegakan hukum dalam kasus kekerasan terhadap anak menjadi elemen penting dalam memberikan keadilan bagi korban, sekaligus mencegah terjadinya kasus serupa. Dan informasi selengkapnya kami hadirkan usai jeda, tetaplah di TVR 09. Kehadiran mereka tidak hanya mewakili suara perempuan, tetapi juga membawa perspektif yang beragam serta pengalaman hidup yang unik ke dalam proses pembuatan kebijakan. Saksikan Perempuan Parlemen hanya di TVR Parlemen. Anda kembali menyaksikan TVR 09. Pemirsa, Wakil Ketua DPR RI Sari Yuliati tegaskan bahwa penanganan yang cepat, tepat, dan tegas dinilai menjadi kunci dalam membangun kepercayaan publik terhadap sistem perlindungan anak di Indonesia. Penegakan hukum dalam kasus kekerasan terhadap anak menjadi elemen penting dalam memberikan keadilan bagi korban, sekaligus mencegah terjadinya kasus serupa. Penanganan yang cepat, tepat, dan tegas dinilai menjadi kunci dalam membangun kepercayaan publik terhadap sistem perlindungan anak di Indonesia. Wakil Ketua DPR RI Sari Yuliati menekankan pentingnya penegakan hukum yang memberikan efek jera kepada pelaku sehingga kejadian serupa tidak terulang di masa mendatang. Dalam kunjungannya ke Polda Daerah Istimewa Yogyakarta, ia menilai aparat penegak hukum telah menunjukkan respons cepat dan kooperatif dalam menangani perkara ini. Dan alhamdulillah ternyata Bapak Kapolrestabes dan Pak Kapolda itu sangat kooperatif dan cepat tanggap, responsif menangani semua perkara ini, dan saya minta sampai selesai karena saya lihat juga pasalnya berlapis ya. Sementara itu, Kapolresta Yogyakarta Eva Guna Pandia menegaskan pihaknya akan terus menjalankan proses penegakan hukum ini hingga tuntas. Kita juga bekerja terus, baik itu akan berkoordinasi segera dengan Kajari ataupun jaksa penuntut, termasuk juga koordinasi tentunya dengan saksi ahli, baik itu saksi ahli kesehatan, saksi ahli hukum, dan juga saksi ahli tumbuh kembang anak. Karena tumbuh kembang anak ini yang kita akan koordinasikan adalah dampak psikis atau psikologi ataupun mental pertumbuhan anak ke depannya. Jangan sampai mereka nanti saat ini menjadi korban, ke depannya kan bisa juga menjadi pelaku. Fajar Ilhami dan Andri, TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa, upaya pencegahan menjadi langkah krusial dalam menekan angka kekerasan terhadap anak. Selain penegakan hukum, penguatan regulasi dinilai menjadi kunci untuk membangun sistem perlindungan yang lebih komprehensif dan berkelanjutan. Upaya pencegahan menjadi langkah krusial dalam menekan angka kekerasan terhadap anak. Selain penegakan hukum,
penguatan regulasi dinilai menjadi kunci untuk membangun sistem perlindungan yang lebih komprehensif dan berkelanjutan. Wakil Ketua DPR RI Sari Yuliati mendorong penguatan regulasi guna mencegah terulangnya kasus kekerasan terhadap anak. Salah satu opsi yang mengemuka adalah wacana revisi Undang-Undang Perlindungan Anak sebagai inisiatif DPR RI dengan tujuan memperkuat aspek pencegahan atau non-penal. Kita melihat dari sisi regulasi. Sementara ini mungkin ada Kepmen atau Permen. Nah, tetapi selanjutnya tadi hasil diskusi itu kemungkinan akan ada wacana revisi Undang-Undang Perlindungan Anak yang menjadi inisiatif DPR, dan saya rasa itu adalah pembenahan di hulu sehingga ada kebijakan non penal, jadi pencegahan untuk tidak ada lagi hal-hal tersebut terjadi di Indonesia. Sementara itu, Sukirman, orang tua anak korban kekerasan daycare Little Aresya, berharap DPR RI dan pemerintah bisa membuat regulasi dan SOP yang mengatur daycare dan lembaga pendidikan prasekolah untuk menjamin perlindungan anak di seluruh Indonesia. Jadi mohon dibuatkan regulasi yang baik, kemudian yang tentunya tidak hanya menguntungkan pihak penyelenggara sekolah saja, tapi juga memberikan kenyamanan dan keamanan bagi para wali murid yang menitipkan anak-anaknya. Fajar Ilhami dan Andri, TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa, Badan Akuntabilitas Keuangan Negara DPR RI tekankan pentingnya tata kelola subsidi energi yang tepat sasaran serta mendorong percepatan pengembangan energi bersih guna mendukung pariwisata berkelanjutan, salah satunya di Provinsi Bali. Badan Akuntabilitas Keuangan Negara atau BAKN DPR RI menekankan pentingnya tata kelola subsidi energi yang tepat sasaran, serta mendorong percepatan pengembangan energi bersih guna mendukung pariwisata berkelanjutan, salah satunya di Provinsi Bali. Anggota BAKN DPR RI Gede Sumarjaya Linggih menyebut, Bali memiliki potensi besar dalam pengembangan energi terbarukan, seperti tenaga surya dan pemanfaatan sumber daya air. Namun, transisi energi tersebut perlu diimbangi dengan kajian dampak, salah satunya terhadap biaya operasional pariwisata. Selain itu, Gede Sumarjaya menyoroti dampak lingkungan pembangkit listrik, seperti polusi suara dan udara yang dirasakan masyarakat. Oleh karena itu, ia meminta PLN memberikan kompensasi dan memperkuat program CSR bagi warga terdampak. Ketika green energy dipakai, maka harga daripada akomodasi tersebut meningkat. Ini yang menjadi juga sebuah kajian. Yang kedua adalah ada beberapa masyarakat yang terganggu dengan adanya energi yang mempolusi terhadap suara atau kebisingan, juga polusi terhadap udara. Nah, saya meminta kepada PLN yang benar-benar terdampak ini harus diberikan kompensasi, misalnya CSR-nya harus segera diberikan lebih kepada yang di sekitar daripada pembangkit itu. Lebih lanjut, Gede Sumarjaya mengingatkan PLN agar menyusun rencana usaha penyediaan tenaga listrik atau RUPTL secara akurat untuk menjaga keandalan listrik di Bali serta mendorong percepatan digitalisasi melalui smart meter. Dari Bali, Helmi Darmawan, TVR Parlemen melaporkan. Maraknya praktik pinjaman online ilegal masih menjadi ancaman nyata yang menjerat masyarakat, terutama mereka yang berada dalam kondisi ekonomi rentan. DPR RI memandang perlindungan konsumen harus diperkuat melalui regulasi yang tegas dan juga adaptif terhadap perkembangan teknologi finansial. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah bersama kami di TVR 09. Dari ruang sidang Senayan, Jakarta, menyajikan liputan langsung kinerja DPR RI. Dialog mendalam, investigasi, dan profil wakil rakyat. TVR Parlemen kini hadir 24 jam. Sekarang, kamu bisa menyaksikan program-program TVR Parlemen di First Media, channel 18 ya.
Yuk kita kenalan dengan anggota DPR RI periode tahun ini. Dari depan kursi. Di balik kursi. Gini, di balik kursi. Aku ingin menjadi sesuatu yang mungkin bisa kau rindu. Tetap kahiji, rukun sakabena. Itulah pokok nama. Semakin penasaran kan bagaimana kiprah karir politiknya? Hanya di TVR Parlemen. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك. Kembali di TVR 09. Pemirsa, upaya penertiban pinjol tidak cukup hanya dengan penindakan, tetapi juga harus diiringi dengan edukasi literasi keuangan yang masif dan berkelanjutan. Dengan langkah yang terintegrasi, DPR RI berkomitmen mendorong ekosistem keuangan digital yang aman, sehat, dan juga berpihak pada kepentingan rakyat. Mari kita simak liputan mendalam yang telah dikemas oleh tim redaksi TVR Parlemen dalam segmen editorial Parlemen berikut ini. Pinjaman online hingga kini masih menjadi tantangan serius di tengah masyarakat. Meski menawarkan kemudahan akses pembiayaan, terutama bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM, praktik pinjol kerap menimbulkan masalah baru seperti bunga tinggi, jeratan utang, hingga maraknya layanan ilegal. Berdasarkan data dari Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal atau Satgas Pasti, dari tahun 2017 hingga kuartal 1 2026, Satgas secara kumulatif telah memblokir 14.959 entitas ilegal yang terdiri dari 12.824 pinjol ilegal, 1.884 investasi ilegal, dan 251 gadai ilegal. DPR RI menilai maraknya penggunaan pinjol tidak lepas dari kebutuhan masyarakat akan akses pembiayaan yang cepat, terutama bagi sektor UMKM dan petani. Pesaing utama bagi lembaga keuangan formal nyatanya bukan dari bank konvensional di daerah, melainkan pinjol yang menjadi pesaing utama karena kemudahan aksesnya. Pemakai bank EMOK itu atau penggunanya kan langsung UMKM, Pak. Gitu, mereka mungkin petani yang butuh akses cepat, bank pasti kelamaan, solusi tercepatnya ya udah pasti pinjaman daring. Tapi mereka belum tahu yang mana yang legal, mana yang ilegal, yang mana yang benar, yang mana yang enggak. Itu memang sulit sekali, Pak. Gitu. Awalnya saya mikir selama saya lagi turun ke dapil itu, mungkin lawannya adalah bank rakyat yang ada di situ. Tapi ternyata enggak juga. Ternyata lawannya adalah Bapak mestinya yang bisa menguatkan itu, dibantu dengan kita memperkuat dari Undang-Undang P2SK-nya. Gitu. Jadi ya di sini semua harus sama-sama kerja keras nih, Pak. Memang apalagi yang banyak dari luar negeri masuk gitu kan. Gitu. Jadi itu aduh, saya juga sebenarnya mendukung sih kalau ini memang solusi utama untuk pembangunan UMKM menurut saya ada di tangan fintech. Tapi tidak mungkin terjadi kalau memang tidak ditata dengan benar. Masyarakat yang belum memiliki akses terhadap layanan perbankan karena ketatnya persyaratan seperti kewajiban memiliki rekam jejak keuangan yang jelas, dimanfaatkan banyak pinjol ilegal menggunakan kedok koperasi untuk mendapatkan legalitas semu dan kepercayaan masyarakat. Saat ini, Komisi 6 DPR RI bersama dengan pemerintah tengah membahas revisi Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian guna penguatan peran koperasi
sebagai alternatif pembiayaan masyarakat. DPR memandang koperasi dapat menjadi sumber pembiayaan yang lebih adil dan berkelanjutan bagi masyarakat. Melalui RUU Perkoperasian, peran koperasi diharapkan semakin diperkuat, termasuk dalam menyediakan akses pembiayaan yang lebih terjangkau. Belum semua masyarakat kita itu bankable, ya. Berarti belum semua punya rekam jejak yang jelas yang bisa diterima oleh perbankan. Karena syarat untuk mendapat pinjaman dari perbankan itu kan lebih ketat, ya. Harus punya rekam jejak, ya. Dan seringkali masyarakat terutama di tingkat menengah ke bawah itu belum layak untuk mendapatkan pinjaman dari bank. Jadi apa alternatifnya? Nah, alternatifnya kalau pinjol misalnya, ya, itu kan bunganya sangat tinggi, malah akhirnya menyulitkan mereka untuk membayar bunga dan pokoknya. Nah, walaupun prosesnya memang sangat mudah, ya, ada trade off-nya di situ. Kami melihat salah satu sumber pembiayaan untuk masyarakat ke depan ya lewat koperasi. Nah, tetapi untuk bisa mendapatkan pinjaman dari koperasi, seharusnya masyarakat itu ke depan kan menjadi anggota atau bagian dari koperasi. Nah, ini yang perlu juga masyarakat diedukasi. Dengan pengaturan pinjol dalam RUU Perkoperasian, DPR berharap praktik pembiayaan digital dapat lebih terkontrol, sekaligus mendorong masyarakat beralih ke sistem koperasi yang dinilai lebih berpihak pada kesejahteraan bersama. Pemirsa, canyoneering menjadi salah satu aktivitas petualangan yang menggabungkan eksplorasi alam dengan sensasi adrenalin. Dan menariknya, aktivitas ini pemirsa mengajak peserta untuk menyusuri ngarai, menuruni air terjun, hingga melintasi sungai dengan teknik khusus. Dan tidak hanya memacu adrenalin, canyoneering ini juga memberikan pengalaman menikmati keindahan alam dari sudut pandang yang berbeda. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan saat lagi, tetaplah bersama kami di TVR 09. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك. Kehadiran mereka tidak hanya mewakili suara perempuan, tetapi juga membawa perspektif yang beragam serta pengalaman hidup yang unik ke dalam proses pembuatan kebijakan. Saksikan Perempuan Parlemen hanya di TVR Parlemen. Dari ruang sidang Senayan, Jakarta, menyajikan liputan langsung kinerja DPR RI. Dialog mendalam, investigasi, dan profil wakil rakyat. TVR Parlemen kini hadir 24 jam. Terima kasih Anda masih bersama kami di TVR 09. Pemirsa, tadi kita sudah membahas mengenai aktivitas canyoneering dan memang aktivitas ini membutuhkan kekuatan fisik, keseimbangan dan juga kerjasama. Namun semua akan terbayar dengan pemandangan alam yang menakjubkan. Dan dengan panduan yang tepat dan juga peralatan keamanan yang memadai, canyoneering dapat menjadi pilihan wisata petualangan yang seru dan juga berkesan pastinya. Dan selanjutnya pemirsa, kita akan menyaksikan terkait dengan canyoneering, cara baru menikmati alam dengan adrenalin dalam segmen Intips, Informasi dan Tips berikut ini. Di tengah ramainya tren olahraga saat ini, terdapat salah satu olahraga yang sering muncul di kalangan petualang.
Canyoneering. Olahraga yang memadukan petualangan, keberanian, dan ketahanan fisik. Menaklukkan jalanan bebatuan hingga derasnya air terjun membuat canyoneering lebih dari sekedar olahraga. Bukan hanya untuk yang jago adventure, tapi juga buat kamu yang pengen coba sesuatu yang beda. Jadi, siapkah kamu berbasah-basahan dan menantang diri? Canyoneering adalah olahraga menuruni tebing dan ngarai di bawah guyuran air terjun. Perpaduan antara hiking, climbing, dan river trekking yang menuntut keseimbangan, kekuatan, dan kelincahan. Semakin deras alirannya, maka semakin besar pula tantangan yang akan dihadapi. Ekstrim dan liar adalah hal yang terbesit saat mendengar olahraga ini. Untuk menikmatinya, kamu harus menggunakan perlengkapan keselamatan dan memastikan kondisi fisik dalam keadaan prima. Perlengkapan yang dibutuhkan diantaranya helmet untuk melindungi kepala, harness, tali statis, dan descender untuk proses dropping saat menuruni air terjun, sepatu yang nyaman dan anti-slip, wetsuit atau baju quick dry untuk melindungi tubuh dari dinginnya air, serta tas, baju ganti, dan kebutuhan logistik pribadi. Semua perlengkapan ini membantu mengurangi risiko, sehingga canyoneering bisa dinikmati dengan aman dan tetap seru. Dengan panduan instruktur profesional, canyoneering bisa dinikmati oleh pemula maupun expert loh. Canyoneering bukan hanya soal adrenalin, tetapi cara menikmati alam dari perspektif yang berbeda. Dari jalur trekking yang menantang, bebatuan licin, hingga derasnya air terjun yang menyambut di tiap turunan. Setiap momen mengajarkan keberanian, kewaspadaan, dan rasa syukur terhadap alam. Jadi, kalau kamu sedang mencari olahraga yang beda, canyoneering bisa nih jadi jawaban. Karena pada akhirnya, canyoneering bukanlah sekedar menaklukkan alam, tetapi juga tentang belajar menghargai setiap prosesnya. Gimana Dadi, tertarik untuk mencoba yang menguji adrenalin seperti canyoneering ini? Ini bisa jadi pilihan buat teman-teman yang suka olahraga sedikit ekstrim, Yap. tapi juga jangan lupa untuk menjaga keselamatan juga hati-hati. Karena tadi kita lihat juga cukup berbahaya turun dari tebing, Elisa ya. Betul, dan ini bisa jadi ini juga ya referensi kalau misalnya kita di akhir pekan, apalagi di bulan ini banyak sekali libur, mungkin bisa mencoba canyoneering. Betul sekali. Dan pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita pagi ini, dan di penghujung acara kami informasikan kepada Anda bahwa saat ini DPR RI sedang memasuki masa reses. Seluruh anggota Dewan sedang kembali ke daerah pemilihannya masing-masing, menyerap dan juga melaksanakan fungsi representasi DPR, serta menindaklanjuti dan memberikan pertanggungjawaban kepada konstituen di daerah pemilihannya. Dan tentunya sejumlah agenda dan kegiatan DPR RI lainnya dapat Anda akses di website kami di tvrparlemen.dpr.go.id atau melalui kanal YouTube kami di TVR Parlemen. Dan pemirsa, demikianlah TVR 09 edisi pagi ini. Kami segenap kru TVR Parlemen yang bertugas tentunya mengucapkan terima kasih telah setia menyaksikan TVR 09. Saya Elisa Purba dan juga rekan saya Dari Ramadan, sampai jumpa di TVR 09 selanjutnya. TVR Parlemen, referensi Indonesia.